Siapa yang tidak mengenal arwah gentayangan? Pasca kematian, kebanyakan dari manusia meyakini bahwa ada kehidupan lain yang perlu dipertanggungjawabkan, sehingga manusia berlomba-lomba berbuat baik kepada sesamanya. Namun jika manusia berbuat jahat semasa hidupnya, maka arwahnya tidak akan tenang di alam sana dan akan gentayangan di dunia manusia. Apakah benar demikian faktanya? Persoalan yang tak berwujud alias gaib memang sulit dijelaskan secara akal pikiran. Akan tetapi pada sebagian orang yang dianugerahi kemampuan berbeda untuk bisa merasakan yang tak kasat mata, maka akan mempunyai pandangan, sikap, dan tindakan yang berbeda pula ketika harus berurusan dengan makhluk gaib atau arwah gentayangan yang kadang mengganggu aktivitas. Dalam materi kali ini, Saka Nagari berusaha merangkum beberapa alasan mengapa arwah bisa gentayangan dan muncul di dunia manusia. Setidaknya ada beberapa penyebab mengapa arwah manusia bisa berkeliaran di alam nyata, dan kenapa arwah itu terkadang nempel dan tak mau lepas dari manusia. Bagi Anda yang merasakan hal ini, berikut 6 alasan mengapa hantu gentayangan nempel dan tak mau lepas dari Anda. Yang pertama adalah urusan belum selesai. Satu alasan kuat kenapa arwah seseorang masih berkeliaran di dunia manusia adalah arwah tersebut masih mempunyai persoalan semasa hidup yang belum diselesaikan. Konon katanya, jika urusan seorang manusia belum selesai, akan membuat si arwah tidak tenang. Misalnya persoalan janji ataupun utang piutang. Oleh karena itu, di beberapa keyakinan menganjurkan segera menyelesaikan urusan ketika ada kematian. Pada kasus ini, gentayangan yang dimaksud bukan berarti meneror manusia secara acak. Biasanya arwah yang masih memiliki persoalan duniawi akan memberikan sinyal kepada sanak saudara melalui mimpi agar urusannya diselesaikan. Berbeda halnya jika seseorang yang meninggal tidak wajar, maka arwahnya akan gentayangan. Misalnya dibunuh, diperkosa hingga diracuni. Arwah-arwah ini diyakini oleh banyak orang akan membalas dendam pada pelaku yang telah membunuh mereka. Selain itu, arwah ini juga akan gentayangan dan kerap membuat manusia yang tinggal di sebuah kawasan merasa tidak nyaman karena diusik oleh makhluk astral ini. Yang kedua adalah keinginan tak tercapai. Selain urusan yang belum terselesaikan, bagi sebagian manusia yang memiliki sikap ambisius akan urusan duniawi, biasanya kematiannya tidak tenang karena tujuan hidupnya belum atau tidak tercapai. Para arwah gentayangan biasanya masih mendambakan urusan dunianya. Terkadang ambisinya dilanjutkan dengan cara merasuki sanak saudara dan keturunannya. Fenomena ini memang terbilang tidak rasional karena fitnah jin dan iblis juga sangat menentukan. Mereka sangat mahir menyamar menjadi seseorang yang sudah meninggal, sehingga ia akan memfitnah si manusia tersebut dan menyerupainya. 3. Pesugihan. Menurut beberapa praktisi supranatural, alasan yang paling nyata dan konkret mengapa arwah seseorang bisa gentayangan adalah karena sebuah kontrak perjanjian dengan makhluk gaib, yaitu jin dan sebangsanya. Kontrak manusia dan makhluk astral tersebut biasanya tertuang dalam ajaran-ajaran yang menyesatkan atau pesugihan. Tidaklah aneh jika kematian seseorang yang semasa hidupnya kental dengan nuansa ilmu hitam, maka akan tersebar banyak fitnah jin dan iblis karena mereka memang menyukai jasadnya. Kematiannya juga ditolak oleh bumi. Makanya
ia akan gentayangan dan meneror banyak manusia agar mengikuti jejak si arwah itu. Mengerikan memang. Secara umum, kejadian arwah yang gentayangan dikaitkan dengan fitnah kubur, dan ketika seseorang senantiasa menjaga amal baik semasa hidupnya, kemungkinan saat meninggal tidak akan muncul pergunjingan miring. Yang keempat adalah tragedi terjadi di dalam rumah. Hal lain yang bisa mempengaruhi dan membuat Anda ketempelan bisa disebabkan oleh sejumlah insiden yang terjadi di rumah Anda di masa lampau. Bisa jadi sempat terjadi peristiwa tragis yang terjadi di rumah yang sekarang Anda huni. Karena seseorang yang meninggal tidak wajar, dia akan menjadi arwah gentayangan dan akan terus hidup di bumi sampai kiamat, dan tidak akan tenang apabila dendamnya belum terbalaskan. Yang kelima adalah mengundang roh. Terkadang hal yang membuat arwah menempel dan tak mau lepas dari dalam tubuh seseorang disebabkan oleh ulahnya sendiri. Salah satu contoh ketika seseorang bermain papan Ouija. Papan Ouija adalah permainan papan datar, bertuliskan 26 huruf alfabet, lalu angka 0 sampai 9, dan beberapa kata singkat yaitu ya dan tidak. Papan permainan pemanggil arwah itu telah ada dalam berbagai bentuk sejak sekitar tahun 1100 Masehi di Cina. Bentuk komersialnya baru muncul pada 1890. Cara menggunakannya, para pemain hanya perlu menempelkan jari pada alat penunjuk, lalu mengajukan pertanyaan, dan kemudian dibimbing oleh arwah atau roh yang mengeja jawaban atas pertanyaan tersebut. Biasanya, sekali Anda bermain papan Ouija dan berhasil memancing arwah untuk datang, maka makhluk halus itu akan terus menempel pada diri Anda. Permainan yang lain yaitu jelangkung. Anda bisa melihat video kami di kanal Sakanagari tentang ritual pemanggilan arwah yang berjudul Misteri Ritual Jelangkung Berakhir Tragis. Yang keenam adalah ada arwah yang mencintai Anda. Menjalani kehidupan setelah kehilangan orang tersayang merupakan satu hal yang paling sulit, karena kenangan indah bersama orang terkasih pasti masih sering berada dalam benak orang yang ditinggalkan. Menerima kematian mereka merupakan satu-satunya cara untuk berdamai dengan garis takdir yang telah terukir. Meski demikian, menerimanya dengan perasaan yang ikhlas sebenarnya juga bukan perkara yang mudah, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Roh orang yang kita sayangi bisa saja hidup pada dimensi yang berbeda dengan kita, tetapi bukan berarti mereka tak dapat melihat dan memperhatikan kita. Oleh sebab itu, ada sejumlah tanda yang bisa mereka tunjukkan bahwa kehadiran mereka masih bisa dirasakan. Yang pertama, melalui mimpi. Pernahkah Anda bermimpi orang yang telah meninggal? Hal tersebut bisa menjadi pertanda bahwa roh mereka sedang mengunjungimu. Mimpi bisa menjadi jembatan komunikasi dengan roh. Tak hanya itu, roh orang yang meninggal punya cara tersendiri yang misterius untuk terlibat di dalamnya. Untuk menemukan saat yang tepat bertemu mereka dalam mimpi, kamu perlu mendapat tidur yang benar-benar membuatmu rileks dan mengetahui waktu yang tepat. Dan kami juga telah membahasnya di episode yang lalu di kanal Sakanagari yang berjudul 12 Arti Mimpi Pertanda Keburukan. Kemudian selanjutnya adalah biasanya seperti ada bau-bau kembang melati, kemenyan, atau parfum yang biasa digunakan seseorang semasa hidup. Malahan ada juga suami atau istri
yang merasa mencium aroma tubuh pasangannya yang telah tiada. Istilah Jawanya ambon-ambonen. Yang berikutnya adalah objek yang berpindah. Mungkin kedengarannya tak masuk akal, namun memang roh punya cara tersendiri yang tak pernah kita sangka. Biasanya ketika kita mulai melupakan ingatan tentang mereka karena kesibukan, cara mereka mengingatkan kita melalui objek benda di rumah. Hal tersebut tidak diperlihatkan secara langsung atau terang-terangan di depan kita. Contohnya seperti vas bunga atau foto yang bergeser dari tempat semula. Sewaktu memakai kamar orang yang sudah meninggal, sebaiknya dijaga dengan baik, selalu dibersihkan, dan jangan hanya mengingat namanya saja. Sebaiknya kirimlah doa setiap hari. Bagaimanakah kritik dan saran Anda tentang misteri ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Saka Nagari.